Udahlah KPK, udah nggak percaya kredibilitasnya. KPK sekarang itu berdasarkan pesanan. Kenapa hari ini setelah Jokowi dan para keluarganya dipecat dari PDIP? Disitulah ada penilaian bahwa politisasi, bahwa balas dendam, dan lain. Ya, pertanyaan publik hari ini, apakah penangkapan atau pentersangkaan Saudara Sekjen PDIP, Saudara Hasto itu demi penegakan hukum atau upaya untuk tekanan politik atau pemerasan politik bahkan. Ya dengan mudah kita simpulkan ini pemerasan politik karena itu 4 tahun lalu yang mestinya udah ditangkap lah Hasto. Kenapa? Yap, saya kira sudah jelas ya guys ya, bahwa apa yang terjadi saat ini mengenai kasus Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah permainan politik Pak Mulyono. Karena merasa sakit hati dipecat secara tidak hormat oleh PDIP. Nah, menarik apa yang menjadi komentar-komentar dari netizen ini dan juga Bang Rocky Gerung bahwa apa liciknya Pak Mulyono. Kenapa bukan dari kemarin-kemarin? Padahal kasus ini sudah 4 tahun yang lalu. Dan ini menunjukkan bahwa lagi dan lagi kebengisan dari Pak Mulyono ditunjukkan secara terang-terangan. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut ke videonya bagaimana komentar-komentar para netizen dan juga Bang Rocky Gerung. Udahlah KPK, udah nggak percaya kredibilitasnya. KPK sekarang itu berdasarkan pesanan. Kasus begini, kalau memang Harun Masiku itu udah terindus dari dulu dan Hasto katanya terlibat, kenapa nggak dari tahun lalu, dari awal tahun, atau dari sebelum-sebelumnya? Kenapa baru sekarang? Kenapa ada yang sakit hati ya dikeluarin dari PDI, dipecat gitu? Ada yang sakit hati? Hah? Ini kasusnya hanya 600 jutaan gitu ya, dan tidak merugikan negara. Sedangkan ada nih yang di pengadilan udah jelas-jelas ada bersalah terus disebutin tuh Blok Medan tuh. Kenapa? Karena itu mantunya presiden, nggak diusut atau gimana? Walaupun itu belum jelas keterlibatannya, paling nggak digelar dong kasusnya, dicari tahu kebenarannya. Ini bukan cuma diam-diam aja. Kenapa? Karena pesanan di sana jangan diusut gitu. Udah bubarin aja KPK, nggak jelas uang pajak buat mereka, gua nggak rela ya. Nggak jelas sekarang KPK itu udah nggak ada taringnya, nggak berguna lagi, udah nggak percaya. Hasto dijadikan tersangka KPK kasus Harun Masiku. Yang kita pikirkan, yang kita pertanyakan, kenapa sih hari ini, bukan kemarin-kemarin saat kasus Harun Masiku itu lagi viral, lagi hot. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa hari ini setelah Jokowi dan para keluarganya dipecat dari PDIP? Disitulah ada penilaian bahwa politisasi, bahwa balas dendam, dan lain sebagainya. Karena mau nggak mau, hari ini Jokowi masih punya kekuasaan di belakang kekuasaan. Dan apa yang terjadi selama ini pastinya masyarakat juga melihat dan menilai. Kita sadar bahwa siapapun yang melanggar hukum harus diadili, harus dihukum. Cuma mungkin caranya atau waktunya yang tidak tepat. Terjadinya setelah Jokowi dipecat. Dan para pendukung yang masih punya kekuasaan kuat di belakangnya masih bisa bergerak. Sebuah kasus, sebuah pelanggaran hukum memang harus diadili, harus dihukum. Tapi kalau ini dikatakan politisasi, bisa dikatakan iya. Dan banyak juga yang tertuju akan pemikiran seperti ini. Kalaulah PDIP bersalah terhadap Jokowi atau para pendukungnya, tapi di situ harus mengingat, apapun yang terjadi, PDIP adalah partai yang sudah membesarkan Jokowi. Partai yang sudah mengangkat Jokowi dari bawah hingga ke atas. Dari Solo hingga DKI, hingga RI 1-2 periode. Dan kini anaknya menjadi RI 2. Apapun yang terjadi, jasa PDIP untuk Jokowi dan keluarganya sungguh begitu besar. Tapi sayangnya dibalas dengan pengkhianatan. Kalau Jokowi dipecat dari PDIP wajar,
karena mengkhianati dan tidak sejalan, tidak satu dukungan dengan partai yang sudah membesarkan. Saya tidak bicara bahwa ini adalah karena akibat Jokowi dipecat. Cuma waktunya yang tidak tepat karena terjadinya setelah Jokowi dipecat dari PDIP. Jadi banyak di luar sana tuduhan politisasi, tuduhan balas dendam, tuduhan untuk membalas sakit hati dan lain sebagainya. Walaupun di situ pastinya KPK menetapkan Hasto pastinya punya bukti yang kuat untuk menjadikan dia tersangka. Tapi karena terjadinya setelah Jokowi dipecat dari PDIP, hingga masyarakat luas berpikir bahwa itu politisasi. Kita seakan-akan diajarkan bagaimana untuk menjadi pengkhianat, agar kita tidak menjadi orang yang tahu balas budi. Sudah dibesarkan dari bapaknya hingga anak menantunya, tapi membalas dengan pengkhianatan. Pastinya siapapun manusia pun, siapapun partainya tidak mau mendapatkan hal atau nasib yang serupa yang seperti hari ini PDIP alami. Walaupun saya jujur, saya bukan pendukung PDIP dan saya termasuk orang yang tak suka dengan PDIP. Tapi dengan cara seperti ini, seakan-akan kita diajarkan bagaimana kita menjadi pengkhianat, bagaimana kita diajarkan untuk melupakan jasa seseorang atau jasa partai yang sudah membesarkan kita hingga dibalas dengan pengkhianatan. Walaupun siapapun, pastinya merasa sakit, merasa miris. Kalau sudah membesarkan dari bawah hingga atas, tapi justru dijatuhkan, dibalas dengan menjatuhkan, dibalas dengan pengkhianatan. Ini bukan menjadi contoh untuk masyarakat, agar masyarakat mengenali, mengetahui apa itu arti jasa, apa itu arti budi, apa itu arti balas budi. Apapun yang terjadi, pasti menjadikan kontrak. Karena tidak bertepatan dengan waktunya. Kalau misalnya Hasto dijadikan tersangka di saat lagi panas-panasnya, lagi hot-hotnya, lagi viral-viralnya kasus Harun Masiku, masyarakat akan menerima dengan terbuka bahwa ya itu salah. Dan hari ini walaupun Hasto salah dan punya bukti, tapi tidak bertepatan dengan waktunya, bertepatan di saat Jokowi sudah dipecat, itu yang menjadi pemikiran terbelah bahwa di sini ada politisasi. Semoga di pemerintahan yang baru ini Pak Prabowo tidak menggunakan hukum untuk alat menjatuhkan lawannya atau lawan politiknya. Semoga di kepemimpinan Pak Prabowo akan menorehkan sejarah bahwa kita punya pemimpin yang adil, pemimpin yang didukung oleh masyarakat karena jasa, karena karya, karena kebijakan yang adil untuk seluruh rakyat, menjadikan hukum yang adil bagi seluruh rakyat. Jangan menorehkan sejarah yang sama untuk 10 tahun yang telah kita jalani. Salam, lekal sehat. Salam. Ya, pertanyaan publik hari ini, apakah penangkapan atau pentersangkaan Saudara Sekjen PDIP Saudara Hasto itu demi penegakan hukum atau upaya untuk tekanan politik atau pemerasan politik bahkan? Ya dengan mudah kita simpulkan ini pemerasan politik karena itu 4 tahun lalu ya mestinya udah ditangkap lah Hasto. Kenapa 4 tahun lalu ketika Jokowi masih jadi petugas partai PDIP dia tidak lakukan operasi untuk menangkap Hasto? Kan itu masalahnya tuh kalau itu soal hukum. Jadi kalau sekarang setelah Hasto secara terbuka mempreteli kelakuan Jokowi selama berkuasa, itu tentu dendam Jokowi akhirnya berubah menjadi perintah politik. Ya kita tahu perintahnya ke siapa atau kita bisa duga itu lewat siapa perintahnya. Yang penting bahwa Hasto itu harus ditersangkakan tuh. Atau ada orang yang mengambil inisiatif, seseorang petinggi mungkin di satu partai yang mengambil inisiatif untuk mentersangkakan Hasto karena ada konteks baru yaitu PDIP ngotot supaya PPN 12% itu diturunkan. Lalu timbul gerakan bahwa ini adalah ulahnya Jokowi dari awal sebetulnya tuh. Karena memang itu ditetapkan 12% itu di era Pak Jokowi. Jadi kita lihat ini sekali lagi sebagai satu tekanan politik. Apalagi kalau kita cicil sebetulnya dari awal dibuat skenario supaya moralnya Hasto itu dijatuhkan dulu, moral beberapa tokoh PDIP dijatuhkan dulu dengan isu perselingkuhan atau apa namanya segala macam hal yang sensasional. Jadi ada persiapan yang biasa kita kenal, yaitu lemahkan dulu kondisi psikomoral seseorang supaya kalau dia dinyatakan tersangka maka itu seolah satu tarikan nafas, satu paket melengkap bahwa memang dia pantas karena
secara etis, secara moral dia rendah, kan itu yang disebut persiapan untuk kriminalisasi itu. Saya mau lihat itu dengan cara menganalisis rentetan peristiwa itu. Jadi sekali lagi kita tiba pada semacam ya satu wisdom, satu kebijaksanaan yang agak palsu sebetulnya. Jadi seolah-olah ada yang bijaksana karena Hasto setelah 4 tahun itu dipanggil KPK, ditersangkakan, maka prosesnya berlanjut. Iya, tetapi berubah sifatnya, yaitu dari peristiwa hukum menjadi tekanan politik. Itu yang disebut sebagai wisdom yang palsu sebetulnya kan. Jadi KPK bermain di dalam era yang memalsukan sebetulnya realitas. Mau dibantah dengan cara apapun, tetap menggantung di kepala kita bagaimana KPK itu jadi perkakas dari kekuasaan. Itu yang buruk sebetulnya tuh. Bukan kita menyatakan KPK nggak bermutu, dia tidak mampu untuk independen, itu masalahnya tuh. Dan yang tidak mampu independen ya dengan sendirinya tidak bermutu kan. Yap, benar, KPK tidak mampu independen. KPK mampu bekerja sesuai dengan pesanan penguasa, sesuai pesanan Mulyono. Yang saat ini saya kira bahkan Pak Prabowo pun bisa dikontrol, apalagi cuma sekelas KPK. Dan efek sakit hatinya terhadap pemecatan PDIP sehingga menimbulkan Hasto dijadikan sebagai tersangka, sedangkan menantunya saja terkait dengan kasus Blok Medan masih aman-aman saja. Dan juga masih banyak lagi mengenai persoalan korupsi-korupsi lainnya yang berada di barisannya tapi aman-aman saja, karena hukum ini berlaku bagi oposisi, koalisi tidak. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.